Setelah melanjutkan perjalanan, Bella melewati sebuah jembatan tepat pukul 12 malam. Dan di jembatan tersebut berdiri sosok pocong yang wajahnya berlumur darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Maina di Listi Channel. Di season ini aku mau nerusin kisah si Bella kemarin yang belum selesai, yang berhenti di part 1. Tapi sebelum itu geng, aku mau ngucapin terima kasih yang sangat banyak buat kalian yang sudah support channel ini. Karena berkat kalian channel ini semakin berkembang. Dan untuk ngucapin rasa terima kasih kami untuk kalian, kami mau ngadain giveaway yang akan diumumkan pada hari malam Selasa besok. Makanya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik tombol like, share, dan komen. Dan tulis juga nama Instagram kalian di kolom komentar. Follow juga akun Instagram kami yang sudah kami tulis di deskripsi. Dan klik juga tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan pastikan kamu jangan nonton sendirian. Setelah menempuh waktu yang cukup lama, akhirnya Bella dan keluarganya sampai di rumah saudaranya. Tapi Bella dan keluarganya sengaja nggak mampir ke rumah sakit dulu karena jam menunjukkan pukul 4 dini hari. Dan Bella langsung ke rumah saudaranya. Di situ rumah keadaannya sepi karena semuanya pada tidur di rumah sakit. Bella kemudian bergegas ke kamar mandi, beres-beres, cuci muka, cuci kaki, dan akhirnya tidur. Paginya, Bella bangun pukul 8 pagi dan rumahnya masih sepi. Bahkan, keluarganya pun tidak terlihat. Bella kemudian bergegas menuju kamar mandi untuk mandi. Tapi, saat ia menuju kamar mandi, ia merasakan dia tidak sendirian. Ada yang memperhatikannya. Dengan perasaan takut dan gelisah, Bella memberanikan diri untuk pergi mandi. Dan saat ia mandi, ia mendengar suara-suara kayak bolak-balik di depan kamar mandi dan suara seperti kaki yang diseret-seret. Ia kemudian segera menyelesaikan mandinya dan keluar. Dan seperti yang kalian pikir, tidak ada siapa-siapa di luar. Bella masih berpikir positif saat itu. Mungkin tetangganya. Pukul setengah 10 pagi, akhirnya keluarganya pulang. Ia kemudian bertanya kepada kakaknya, "Mbak habis dari mana?" "Mbak ikut mama, papa, sama bude, sama pak dek ke warung nyari lauk buat makan ntar siang." "Oh, mbak baru pulang dari tadi?" "Iya dek, baru pulang. Kenapa emang?" "Enggak deh mbak, enggak apa-apa." Bella lanjut bertanya ke mamanya, "Ma, di rumah ini sebelah ada orang gak sih?" "Gak ada, mereka udah berangkat jenguk saudaramu dari tadi pagi jam 7. Kenapa emang dek?" "Enggak deh, cuma nanya aja aku mah." "Lantas tadi itu siapa?" Kemudian Bella iseng ke belakang rumah, di halaman belakang rumah main-main sambil cari sinyal. Gak lama, ia melihat sosok wanita berbaju putih dan rambutnya panjang dari kejauhan. Saat Bella berusaha mendekatinya, wanita itu tiba-tiba berjalan. Ia bisa melihat bahwa kakinya mengapung di atas tanah. Dan Bella juga bisa merasakan bahwa wanita itu dengan sangat kesusahan membawa tubuhnya. Kemudian Bella bertanya,
kamu yang tadi ada di dapur pas aku mandi ya? Iya. Kenapa kamu pergi sebelum aku keluar dari kamar mandi? Tapi pertanyaan Bella belum terjawab, tiba-tiba wanita itu hilang. Dan tak lama kakaknya memanggil. Dek, di mana? Ayo makan, abis itu berangkat ke rumah sakit. Sambil berteriak, Bella menjawab, iya, aku di belakang rumah. Bella kemudian bergegas masuk ke dalam rumah dan makan, kemudian siap-siap berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bella turun dari mobil sambil memainkan HP-nya. Gak terasa, ternyata keluarganya sudah berjalan mendahuluinya. Kemudian Bella menyusul dari belakang sendirian. Saat dia melewati sebuah kamar mayat, pintunya sedikit terbuka. Ia mendengar suara yang memanggilnya. Ia pikir itu adalah suara dokter atau suster yang meminta bantuan kepadanya. Ia kemudian masuk ke kamar mayat tersebut. Tadi manggil, maaf, kenapa ya? Yuk ikut aku. Kemana? Ke alamku. Aku gak bisa, aku lagi jenguk saudaraku. Di sini, Bella belum paham bahwa yang diajak bicaranya itu adalah sosok yang berbeda. Kemudian Bella keluar dari kamar mayat itu dan langsung menuju di mana saudaranya dirawat. Tepat pukul 5 sore, Bella dan keluarganya akhirnya pulang. Saat melewati kamar mayat itu, lagi-lagi ada yang memanggil namanya. Bella ingin memasuki ruangan itu lagi, tapi kemudian kakaknya memanggilnya. Dek, ayo buruan, apa-apaan sih kamu? Mau ditinggal? Kemudian niatnya untuk masuk ke ruangan itu gagal. Bella di perjalanan terus-terusan memikirkan siapa yang ada di ruangan itu. Ia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Ia terus saja terpikir oleh makhluk itu. Kemudian mamanya mengagetkannya. Dek, hah? Apaan mah? Kenapa? Dingin banget sih tanganmu. Lah enggak mah, enggak megang tangan mamah aku. Bella berpikir, pasti ini ulah Teteh Sumi itu lagi. Kemudian mamanya menjawab, terus siapa? Teman kamu? Bella sedikit kaget karena mamanya sudah tahu akan hal itu. Hehe, iya mah. Gak apa-apa kan mah? Iya gak apa-apa kok dek. Beberapa menit kemudian, akhirnya Bella sampai ke rumah. Ia segera mengganti baju, bersih-bersih, dan membantu mama dan kakaknya untuk menyiapkan makan malam. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Bella dan keluarganya kemudian bergegas untuk sholat maghrib. Saat Bella mengambil air wudhu, tiba-tiba ada bayangan putih yang melesat di depannya dengan sangat cepat. Ia tak menghiraukannya. Kemudian ia lanjut sholat berjamaah dengan keluarganya. Setelah sholat, Bella kemudian makan malam dan membantu membereskan piring-piring yang sudah kotor. Waktu menunjukkan pukul 19.45. Sampai dia mencuci piring, tidak ada hal aneh yang terjadi. Hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam, Bella tidur. Nah geng, sebelum dia tidur, ini kejadian yang gak bakal ia lupain sampai sekarang, kata Bella. Dia tidur bersama papanya dan kakak perempuannya. Saat itu, di tengah tidurnya ia terbangun. Ia melihat sosok perempuan cantik sekali memakai baju pengantin. Karena dia masih sangat ngantuk,
Ia pikir itu adalah papanya. Dia nggak takut. Kemudian dia lanjut tidur. Paginya, dia bangun dan langsung mencari papanya. Dan dia bertanya, "Pa, semalam tidur di samping aku kan?" "Iya, tapi jam 1 papa pindah tidur di mobil soalnya agak gerah." "Is, serius pa?" "Iya, papa tidur di mobil sampai pagi." "Ya Allah, terus malam yang nemenin tidur siapa?" "Siapa emang?" "Nggak tahu, tapi bukan mbak itu. Cewek pakai gaun pengantin putih, cantik banget gaunnya." "Ajak kenalan dong." "Aku pikir itu malah papa." "Ya enggak lah dek, mana mungkin papa pakai baju pengantin." "Ah, ya udahlah, aku mau mandi." Akhirnya Bella mandi, dan saat mandinya ia kepikiran terus dengan sosok itu. Bahkan ia memikirkan sosok itu sampai hari berikutnya, dan sudah sampai tiba maghrib lagi. Nah, sehabis maghrib, sosok itu muncul lagi, geng. Tapi kali ini sosok itu tidak menemani Bella tidur, melainkan dia hanya berdiri di depan rumah, ke samping, ke belakang, dan lalu di depan rumah lagi, seakan-akan sosok itu mengitari rumah itu. Saat Bella mendekati dan ingin bertanya, sosok itu hilang. Seakan-akan tidak ada yang boleh mengetahui identitasnya. Tak lama, papanya memanggilnya. "Ngapain kamu di situ?" "Gak apa-apa, Pa, biasa. Ajak kenalan aja, Dek." "Tiap aku deketin dia langsung hilang terus, Pa." "Ya udahlah, biarin aja, gak usah dikejar. Sini masuk." Malam-malam ngejar kayak gituan, sok berani. Bella akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan lanjut tidur. Karena saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Di tidurnya, Bella terbangun karena cuacanya sangat dingin. Ia terbangun untuk mengambil selimut, dan lagi-lagi sosok itu berdiri di dapur sambil memperhatikan si Bella. Saat ia hendak bertanya lagi, sosok itu hilang lagi. Ia hanya bisa berpikir, siapa dia? Dari mana asalnya? Kemudian Bella lanjut tidur dan dia bangun pukul 5 pagi. Dia tidak terlalu pulas tidurnya karena cuaca malam itu semakin mencekam. Pukul 5 pagi, Bella terbangun dan membantu kakaknya memasak. Lagi-lagi, seakan-akan ada yang menarik perasaannya hingga membuatnya penasaran untuk menuju ke halaman rumah belakang. Tapi Bella menolaknya. Karena jika ia mengikuti perasaan tersebut, bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Ma, kita pulang kapan sih? Bosen di sini nggak ada sinyal. Nanti sore kita pulang, tapi ke rumah sakit dulu, Dek." "Oh, oke, Ma." Sebenarnya di sini Bella itu lebih ke nggak kuat sama makhluk yang ada di situ. Kemudian Bella memutuskan untuk bermain di halaman depan rumah bersama kakak dan adiknya. Tapi selalu saja ada perasaan ingin ke halaman belakang. Sosok-sosok yang terus menariknya untuk dia pergi ke halaman belakang gitu. Tapi dia berusaha menolaknya. Akhirnya dia nggak kuat menahan godaan itu, dia memutuskan untuk ke mobil aja. Dia duduk-duduk di dalam mobil dan akhirnya dia ketiduran. Waktu menunjukkan pukul 3 sore, Bella terbangun. Ia langsung cepat-cepat masuk ke rumah, membereskan barang-barangnya dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Pukul 4 tepat, mereka semua berangkat ke rumah sakit untuk berpamitan.
Lagi-lagi Bella melewati kamar mayat itu. Tapi saat ini tidak ada yang memanggilnya. Malah membuat Bella makin penasaran. Ia ingin masuk ke kamar mayat itu lagi, tapi dicegah oleh mamanya. "Dek, itu kamar mayat, apaan sih?" "Penasaran mah, di dalam ada apaan?" "Ya ada mayat lah, orang meninggal, aneh aja kamu." "Sebentar aja mah, nih anak ya suka kelewatan." "Bukan gitu, aku ngerasain kayak ada rasa sedih, kecewa, rasa ingin dijenguk keluarganya di kamar mayat ini." "Ya seenggaknya gak usah dipikirin, udah gak usah dihiraukan lagi." Akhirnya Bella tidak jadi masuk ke kamar mayat itu. Mereka langsung menuju ke kamar saudaranya dirawat. Tapi Bella tidak ikut masuk. Bella malah tertarik ke arah taman di rumah sakit itu. Pemandangannya indah, jadi dia betah di situ. Tapi ia juga melihat satu rumah yang sepertinya sudah tidak dihuni lagi. Di sana Bella juga melihat sosok yang sama, tapi bukan kuntilanak, melainkan sosok anak kecil, pocong, dan nenek-nenek yang semuanya itu wajahnya penuh dengan darah dan tidak beraturan. Bella pengen buru-buru pergi dari rumah sakit itu. Karena apa? Makhluk-makhluk itu bukan makhluk yang baik, melainkan makhluk jahat yang suka mengganggu manusia. Bella kemudian berlari ke arah mobil, dan tiba-tiba Teteh Sumi mengagetkannya. "Astagfirullah, ngagetin aja kebiasaan." "Dah gak usah ketawa, nanti kalau orang di sini pada denger gimana loh? Bisa-bisa pada panik semua." Enggak, cuma kamu yang bisa denger." "Kamu kemana aja, kok baru nongol lagi?" "Aku dari kemarin lagi jalan-jalan menjelajahi desa di sini." Kalau mau jalan-jalan, ajak-ajak lah, biar aku terbang juga." "Kamu berat, aku nggak kuat gendong kamu." Ya udah, nggak usah kemana-mana. Banyak banget bangsa kamu yang jahat, apalagi di halaman belakang rumah saudaraku." "Oh itu, dia pengen balas dendam. Dia pikir semua manusia sama jahat." Nah geng, ternyata sosok yang ada di halaman belakang rumahnya saudaranya sebelum dia meninggal itu, dia sering disiksa sampai akhirnya dibunuh, dan sebelum dibunuh kakinya juga dipasung. Makanya setelah dia meninggal, dia sangat benci dengan manusia. Dia selalu ingin balas dendam karena dia pikir semua manusia itu sama aja. Di sini Teteh Sumi ngasih tahu ke Bella biar cepet-cepet pulang ke rumah. Gak baik lama-lama di situ karena itu bisa membahayakan dirinya dan juga keluarganya. Saat Bella bertanya tentang sosok pengantin, Teteh Sumi gak tahu karena dia belum pernah melihatnya. Singkat cerita, Bella dan keluarganya akhirnya pulang. Di perjalanan, mamanya sempet dijailin sama Teteh Sumi itu lagi, geng. Teteh Sumi duduk di sebelah Bella, dan waktu mamanya pengen duduk di sebelah Bella juga, dia bilang kalau kenapa di sini sangat dingin. Bella hanya tersenyum. Mamanya sudah paham kalau pasti di sebelahnya itu ada teman Bella. Lanjut di perjalanan, Bella tidak bisa tidur. Dia hanya memainkan HP. Dan Teteh Sumi memperhatikan Bella. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Mereka bergegas mencari musola untuk menunaikan sholat maghrib. Tapi Bella saat itu sedang datang bulan, jadi dia gak ikut sholat. Dia duduk di mobil bersama Teteh Sumi. Beberapa menit kemudian, keluarga Bella akhirnya balik ke mobil. Mereka melanjutkan perjalanan.
Waktu itu pukul 9 malam. Mereka memutuskan untuk mencari makan terlebih dahulu. Mereka berhenti di sebuah warung makan yang di sebelahnya terdapat sebuah kuburan. Bella merasakan ada yang memperhatikannya di sebelah warung makan tersebut. Dan benar saja, ia melihat sosok anak kecil, sosok kuntilanak, dan juga sosok nenek-nenek. Tak lama mereka tersenyum kepada Bella. Bella pun membalas senyumannya, dan kemudian mereka hilang. Singkat cerita, Bella melanjutkan makan malamnya dan melanjutkan perjalanan pulang. Di perjalanan, Bella nggak bisa tidur, geng. Matanya malah seger, kayak abis bangun tidur. Jadi dia memutuskan untuk melihat ke arah jendela dan melihat-lihat pemandangan di luar. Waktu itu pukul 11 malam. Akhirnya Bella dan keluarganya melewati hutan alas roban. Sebagian dari kalian pasti pernah dengar nama hutan ini. Iya, hutan yang memiliki warung gaib di dalamnya. Dan benar saja, Bella melihat sosok kuntilanak, gak hanya satu atau dua, tapi beberapa sosok kuntilanak sedang bermain. Bella terus melihat ke arah sosok kuntilanak tersebut, dan gak lama bau anyir kayak bau darah gitu. Dia pikir itu bau Teteh Sumi, tapi ternyata bukan. Dia adalah sosok Teteh Kunti tadi yang sempat nyenggol mamanya dan bilang bahwa dia ingin ikut bersama mereka. Tapi Bella menolaknya. Dia bilang kalau ada Teteh Sumi yang setiap hari bersama dengannya. Kemudian sosok itu hilang begitu saja. Setelah sosok itu hilang, Bella baru bisa tidur. Dan pukul 3 dini hari, kakaknya membangunkannya karena sudah sampai rumah. Bella kemudian bergegas masuk ke dalam rumah, membereskan diri dan akhirnya tertidur karena besok dia harus berangkat sekolah. Singkat cerita, besok paginya pukul 6 dia bangun dan segera berangkat ke sekolah. Dan sesampainya di sekolah masih sepi, belum terlalu banyak orang. Sedikit cerita nih geng, dari sekolahnya. Bella sering dengar dari kantin juga dari anak-anak yang lain bahwa di kelasnya itu ada sosok kakek-kakek yang sering nongol di situ. Pagi itu, Bella sedang sibuk bermain HP. Ia merasa di pojok kelasnya ada yang memperhatikannya. Dan benar saja, waktu ia lihat, ada sosok kakek-kakek dan anak kecil di depannya. Kakek itu berperawakan agak besar dan memakai baju batik. Kakek dan anak kecil itu tersenyum kepadanya, dan saat Bella membalas senyumannya, ia dikagetkan oleh temannya yang mengajak bicaranya dengan bahasa Sunda. "Hayo, sendirian aja nih." "Iya." "Lu dari tadi udah di sekolah?" "Iya, udah dari tadi." "Is, gua mah takut dah di kelas sendirian mah. Lu gak takut emang?" "Udah biasa gua mah." "Ya udah tuh, gua mau kantin, mau sarapan. Lu mau ikut nggak?" "Gih duluan, nanti gue nyusul." Bella kemudian ditinggal temannya ke kantin. Dan di situ ia masih terpikirkan oleh sosok tadi yang nongol di depannya. Dan sampai sekarang pun ia masih teringat dengan sosok itu. Singkat cerita, saat itu bulan Januari tahun 2020. Dan saat itu juga hari libur weekend, Sabtu Minggu. Jadi Bella dan keluarganya memutuskan untuk jalan-jalan di kota tua. Mereka berangkat pukul 9 pagi dan sampai di sana sekitar pukul 11 siang. Mereka berjalan mengelilingi kota tua dan Mama memberi saran untuk masuk ke museumnya.
Akhirnya Bella, kakak, adik, dan mamanya memutuskan untuk masuk ke ruang bawah tanah. Di depan pintu ruang bawah tanah, Bella sudah merasakan pusing dan mual, tapi ia tetap melanjutkan untuk masuk ke ruang tersebut. Semakin ia masuk, semakin ia merasakan pusing dan mual yang sangat terasa. Dia merasakan sepertinya di ruangan itu banyak sekali orang, seperti beratus-ratus, padahal ruangannya sangat sempit. Dia ingin keluar, tapi saat dia keluar, dia melihat noni Belanda. Dengan hidungnya yang mancung dan matanya yang besar, dia terlihat sangat cantik bersama dengan prajuritnya. Ketika ia ingin mendekati noni tersebut, ada yang menahannya. Seperti hawa-hawa gak enak, jadi dia memutuskan untuk langsung keluar. Di kota tua ini, Bella banyak sekali merasakan hal aneh. Terkadang, ia melihat seorang prajurit berjalan. Dia berpikir bahwa seseorang sengaja memakai baju prajurit, tapi ternyata tidak. Singkat cerita, hari semakin gelap dan mereka memutuskan untuk pulang. Karena Bella duduk di paling belakang di mobil sendirian, Teteh Sumi datang lagi dan berkata, "Tadi harusnya kita main-main dulu di kota tua sama teman-temanku. Ya kamu kemana aja? Tadi aku ngeliat noni Belanda di ruang bawah tanah. Aku juga tadi ketemu dengan dia. Dia suka sama kamu, katanya dia pengen ikut kamu." Astagfirullah, kalau dia ikut gimana sama yang lain? Iya, kamu gak marah, tapi kan nanti yang lain marah gimana? Kamu doain dia aja ya, biar prosesnya cepet. Aku kasihan, dia udah lama banget di situ. Iya, siap sayang. Aku juga selalu doain kamu biar proses kamu cepet, biar gak di sini mulu. Teteh Sumi senyum. Yang dimaksud proses di sini adalah mungkin setelah orang meninggal, arwahnya gak langsung ke alam barzah gitu, geng. Mungkin nyantol kemana dulu, jadi prosesnya biar agak cepet gitu mungkin kali ya. Soalnya aku gak begitu ngerti. Pokoknya intinya gitu. Semoga kalian paham dengan apa yang aku maksud. Beberapa jam kemudian, Bella dan keluarganya akhirnya sampai rumah. Nah geng, berhubung cerita ini baru kejadian gak lama sebelum corona kemarin, entah di bulan apa, pokoknya pas malam Jumat, Bella ingat kalau saat itu banyak teman-teman adiknya sedang main di rumah. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba adiknya berteriak, "Mah, apa itu mah? Apaan sih ngagetin orang aja lu? Gua ngelihat putih-putih terbang depan rumah, demi Allah kak. Serius? Demi Allah, gua gak mungkin bohong." Mama kemudian menyuruh adik untuk baca-baca doa dan terus berzikir agar kejadian yang lama sudah terjadi gak kejadian lagi. Nah, untuk sosok ini geng, Bella sering lihat kalau setiap habis maghrib, sosok ini berwarna putih dan hitam sering memperhatikan rumah Bella dari depan rumah. Tapi sosok ini gak bisa masuk ke dalam rumah, entah kenapa. Kemudian mama bercerita kalau papanya pernah tanya ke kakek, tapi kakeknya sudah meninggal geng. Dan kakek bilang bahwa tetangganya Bella sendiri yang sudah menaburi tanah kuburan di depan rumah Bella. Dan rumah lamanya juga pernah ada kotak yang isinya tulang. Untungnya makhluk-makhluk jahat itu gak bisa masuk ke rumah Bella. Mungkin karena ada Teteh Sumi. Bella kesel dong karena hal itu.
dia dan keluarganya merasa tidak pernah jahat kepada orang lain, tapi mereka selalu dijahati. Dia berkata kepada mamanya, gimana kalau dia menyuruh Teteh Sumi untuk balas dendam. Tapi mamanya bilang, udahlah deh, gak usah kayak gitu. Yang penting kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Walaupun mereka jahat kepada kita, biarkan Allah yang membalasnya. Sampai saat ini, Bella dan keluarganya masih menempati rumah tersebut. Dan sampai saat ini juga, makhluk-makhluk itu masih berada di sana. Tapi alhamdulillahnya nih, mereka tidak bisa masuk ke rumah Bella. Paling mentok cuman sampai teras depan rumah aja. Saat ini, umur Bella menginjak 18 tahun. Dan dia masih berteman dengan sosok-sosok itu. Malah, kalau Bella tidur di bawah jam 12, sukmanya sering masuk ke dimensi teman-temannya dan bermain bersama mereka. Jadi, Bella memilih untuk tidur lebih malam atau bergadang supaya dia lebih nyaman. Dan kalian percaya gak percaya geng, Bella itu sejak kecil sampai sekarang belum pernah merasakan gimana itu mimpi. Dia tidak pernah bermimpi. Dan kata Bella, itu terserah kalian mau percaya atau tidak, karena itulah yang dia rasakan. Itu dia guys, ceritanya si Bella, kisah anak indigo. Menurut kalian gimana? Ngeri apa enggak? Kalau menurut aku sih ngeri banget kalau aku jadi dia ya. Karena setiap harinya dia nggak lepas dari makhluk-makhluk itu. Tapi geng, ceritanya nggak berhenti sampai di sini. Karena saat dia menceritakan kisah ini ternyata ramai, dia bakal nerusin ceritanya. Makanya nih, buat kalian yang belum subscribe, silahkan pencet tombol merahnya dulu, like, share, dan tulis komentar kalian di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor, bisa kalian kirim via email yang sudah aku tulis di deskripsi. Jangan lupa juga geng, tulis nama Instagram kalian di kolom komentar, siapa tahu kamu yang beruntung. Sampai ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.